Halo sahabat rebahan yang sedang mancul di aplikasi YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Sebelum kita mulai videonya, semoga kalian sedang dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga jaringan seluler dan wifi tetangga Anda dalam keadaan baik-baik saja, agar kita bisa menikmati video ini tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul The Descent 2. Karena film part satunya saya sudah bahas dengan ending film yang sangat membingungkan. Apakah di Descent 2 ini kita bisa tahu kesimpulan dari filmnya? Daripada lama-lama, mending yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tua bernama Ed yang sedang mengendarai mobilnya. Namun tiba-tiba dia berhenti seketika karena hampir menabrak seekor rusa yang ada di tengah jalan ngehalangan mobil manehna. Tiba-tiba saat Ed ngeucuh-ucuh rusa itu, dia dikejutkan dengan munculnya seorang wanita yang penuh dengan darah di wajahnya. Ternyata wanita tersebut adalah Sarah yang selamat dari gua mematikan itu. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan awak media, kita sebut saja Kompos.com, yang sedang meliput area Goa Bulaklak, tempat di mana tim penyelamat mencari keberadaan Juno dan kawan-kawannya. Yang katanya aksi pencarian itu sudah berlangsung selama 2 hari namun belum membuahkan hasil sedikit pun. Masih di tempat yang sama saat mereka sedang beristirahat dalam pencarian, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang bernama Sarip yang sedang menelpon atau nelpon. Lynch, what's up? Let's keep a lid on this. Sarip mendapat kabar bahwa salah satu korban telah ditemukan dan sedang berada di rumah sakit sedang dirawat. Tak lama kemudian Sarip pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa anjing pelacak ke lokasi ditemukannya Sarah. Tujuannya agar mereka dapat menemukan petunjuk dari mana datangnya Sarah. Sementara Sarip dan wakilnya yaitu Rios, mereka segera menuju ke rumah sakit untuk melihat keberadaan Sarah. Singkat cerita, sesampainya di sana, dokter mengatakan bahwa Sarah kehilangan ingatannya atau dalam bahasa Sundanya yaitu mengalami amnesia. Melihat di badan Sarah tidak ada luka yang serius dan hanya mengalami luka gores dan bercak darah di bajunya, kemudian Sarip langsung memerintahkan dokter untuk memeriksa sampel darah yang ada di baju Sarah untuk dicocokkan dengan darah kelima sahabatnya yang hilang di dalam gua mematikan itu. Tak lama secantik Rios atau wakil Pak Sarip ini pun berusaha menanyakan kepada Sarah apa yang terjadi padanya dan kelima teman-temannya saat di gua itu. Namun Sarah tak mengingat apapun. Yang dia ingat saat ini hanyalah setoran Bang Emok yang hampir 2 minggu belum terbayarkan. Tapi Rios tidak putus asa begitu saja. Dia terus berusaha membujuknya dengan menunjukkan foto teman-temannya dan menjanjikan akan membayarkan setoran Bang Emok. Tapi usaha Rios sungguh tidak berefek kepada Sarah. Karena Sarah tidak mengingat apapun, yang dia ingat hanyalah Beth dan Jessica putrinya. What about Gina? I don't know. Mendengar jawaban Sarah seperti itu, kemudian Rios pun mengatakan kepada Sarah bahwa Jessica anaknya itu telah meninggal dalam kecelakaan 1 tahun yang lalu. Namun Sarah tak percaya dengan omongan Rios. Justru dengan perkataan Rios seperti itu, Sarah malah semakin sedih. Belum lagi Bang Emoknya yang belum terbayarkan selama 2 minggu membuat Sarah semakin sedih dan semakin terpukul. No. I need you to listen to me carefully. Sementara di tempat lain, anak buahnya Sarip dan Ed yang membawa anjing pelacak untuk mencari petunjuk dari mana datangnya arah Sarah. Lalu mereka mengarahkan anjing itu ke sebuah bangunan yang terlihat seperti saung lisung, dan ternyata bangunan itu adalah tambang tua yang mengarah ke sebuah goa di tempat itu. Tak lama kemudian anjing itu masuk untuk memeriksa keadaan di dalam tambang tua itu. Ed dan temannya yang menunggu di luar sambil menunggu kabar dari anjing tersebut. Lagi-lagi dia membicarakan permasalahannya yang selama ini belum terpecahkan, yaitu tentang cicilan Bang Emok. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anjing tersebut yang berlari ketakutan menjauh dari tambang tua itu. Cops? Sementara cerita pun berpindah ke Sarip yang terlihat sedang menelpon temannya yang bernama Der.
Yang mana dan ini adalah salah satu ketua tim ahli goa dengan beranggotakan Greg dan Kate yang sedang melakukan pencarian Juno dan kawan-kawannya. Saat itu Sarip meminta Dan untuk segera datang ke lokasi di mana anjing pelacak itu menemukan lokasi kemunculan Sarah. Tapi di sini saya kurang mengerti apa maksud dan tujuan Sarip saat Sarip mengatakan agar Dan merahasiakan hal tersebut kepada siapapun. Mendengar hal itu, kemudian Dan pun segera bergegas menuju ke lokasi tersebut. Sementara dokter yang memeriksa bercak darah yang ada di baju Sarah, dia mengatakan bahwa darah di baju Sarah cocok dengan darahnya Juno. Mengetahui hal seperti itu, Sarip pun langsung mengajak Sarah untuk menunjukkan lokasi rekannya yang lain. Namun Rios menolak ajakan Sarip karena Sarah sedang dalam pemulihan. Wait, you're not seriously gonna take her? Namun dengan keras kepalanya Sarip, dia memaksa Sarah dengan menjanjikannya akan membayarkan Bang Emok yang hampir 2 minggu belum terbayarkan. Akhirnya tim penyelamat dan tim Sarip berangkat menuju lokasi pertambangan bersama Sarah yang masih belum pulih. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi tambang tua yang dicurigai sebagai pintu keluar Sarah. Di situ Ed menceritakan bahwa kakeknya dulu bekerja di tambang tersebut. Katanya dulu mereka menemukan sebuah gua besar dan mengira ada emas di dalamnya. Namun saat memasuki gua tersebut, mereka tak pernah kembali sampai saat ini. Alah sia boa-boa. It's broken into a whole new cave. Folks reckon they must have broke clean. Left or right? Narrows the search. We plan to go down there one. Mendengar itu, Greg merasa sangat bersemangat untuk segera masuk ke gua tersebut karena dia pikir dia menemukan sebuah gua yang belum dipetakan dan diberi nama. Dan lagi-lagi dengan keras kepalanya Sarip, ras-rasan pisan ingin membawa Sarah ke dalam gua. Namun Ed dan yang lainnya keberatan dengan melihat kondisi Sarah yang belum pulih. Namun Sarip berusaha meyakinkan Ed dan temannya dengan menyarankan agar mereka turun menggunakan lift tua yang ada di tambang tersebut. Karena menurut Sarip lift itu masih berfungsi dengan baik. Lalu Sarip meminta Rios dan Sarah agar segera bersiap. Come on, I'll put him in the car. My gun stays with me. Setelah mereka semua bersiap, terlihat Sarah yang masih linglung dan bingung yang memikirkan cicilan Bang Emok yang hampir 2 minggu belum terbayarkan. Mereka semua mempersiapkan peralatan dan Dan di sana memperingatkan Sarip untuk tidak membawa pistol ke dalam goa karena ledakan pistol bisa menyebabkan goa runtuh dan membahayakan mereka. Namun dengan berdegongnya Sarip, dia keras kepala tetap kekeh untuk membawa senjatanya ke dalam goa. Dengan kesepakatan yang sangat terpaksa, akhirnya mereka pun semua turun dengan menggunakan lift yang Ed siapkan. Saat itu juga Sarah terlihat sangat tegang dan berusaha mengingat apa yang telah terjadi padanya saat itu. Sesampainya di dasar tambang, Dan menenangkan Sarah yang terlihat sangat panik dengan memberinya air minum. Tak lama kemudian mereka pun langsung melanjutkan pencarian. Di awal pencarian mereka terus memasuki lebih dalam melewati bekas penambangan hingga mereka menemukan sebuah gua besar Poek Mongkleng Butarajin atau dalam bahasa lainnya itu sangat gelap gulita. Di situ Sarah terlihat sangat waspada dan konsentrasi karena saat dia melihat di sekeliling, Sarah langsung terbayang wajah makhluk gua yang jelek itu yang ia jumpai sebelumnya. Di situ Sarah terkejut dan mulai panik. Namun Rios berusaha menenangkan Sarah. Kemudian mereka kembali masuk lebih dalam lagi, lebih jero lagi. Beberapa saat kemudian mereka menemukan beberapa jalan. Namun Sarah tak mengingat jalan yang dia lewati waktu itu. Kemudian Kate menggunakan sebuah alat bantu untuk mendengar suara di beberapa celah gua. Tak lama kemudian ada satu celah yang terdapat suara aneh seperti suara lato-lato. Masa sih di dalam gua ada Which lato-lato? way? Cat. Lalu mereka pun masuk ke dalam celah tersebut. Kate berjalan memeriksa suara itu. Namun Kate terkejut karena menemukan sesosok mayat dalam keadaan mengerikan dan mayat tersebut adalah Rebecca, yaitu temannya Sarah. One came out.
yang mana saat itu tubuhnya tinggal sepotong deui karena sudah dipakai santapan makan malam oleh makhluk gua itu. Namun berbeda dengan pemikiran si ganteng Sarip, Sarip malah semakin mencurigai Sarah sebagai penyebabnya. Namun semua tak percaya kepada Sarip. What happened down here? Wait a second. You think she has... What is it? Stay here. Sementara Sarah yang melihat mayat temannya, dia kembali mendapatkan ingatannya. Lalu dia mengatakan bahwa tak seharusnya mereka di tempat tersebut karena mereka semua akan diserang oleh sesuatu dan mungkin bisa membuat mereka semua terbunuh. Namun tak seorang pun yang percaya kepada Sarah. You're gonna be... This is fucking bullshit. Walaupun mereka mendengar penjelasan Sarah seperti itu, tapi tak ada satupun dari mereka yang menghiraukan Sarah. Dan mereka tetap masuk ke dalam gua melalui celah itu. Dan Sarip sangat menjaga Sarah agar tidak kabur darinya. Namun saat masuk ke dalam lorong, Sarah kembali mengingat kejadian yang dialami sebelumnya. Saat itu juga Sarah spontan menyerang Greg dan Rios. Kemudian Sarah kabur dan bersembunyi di celah gua yang sangat gelap gulita atau poek mongkleng buta rajin. Sarip yang mengetahui Sarah kabur segera mengejarnya sendirian. Christ's sake. Sementara yang lainnya masih tertinggal di belakang. Sarip tak ada cara lain untuk menemukan Sarah. Akhirnya Sarip menggunakan kamera infrarednya untuk menemukan Sarah di kegelapan. Saat Sarip yang terus mencari Sarah dengan kamera infrarednya, dia juga berjaga-jaga dengan memegang senjatanya. Namun tiba-tiba muncullah makhluk gua di hadapannya. Sarip terkejut dan langsung menembakkan senjata ke arah makhluk itu. Seketika gua pun bergemuruh dan meruntuhkan bebatuan yang ada di sekitar gua. Tuhnya cek aing ge tadi tong mawa pistol bedegong maneh mada. Sarip. Dengan kecerobohannya Sarip dan beserta timnya dan juga Rios hampir tertimpa reruntuhan batu yang disebabkan oleh tembakan senjata Sarip. Sementara Cat yang berada di belakang, dia terjebak di reruntuhan batu itu. Tak lama Dan terlihat sangat marah dan murka kepada Sarip akibat kecerobohannya tersebut. Namun Rios berusaha menenangkannya dan juga berusaha menenangkan Cat yang terjebak di reruntuhan batu itu. Dia juga mengatakan kepada Cat bahwa dia akan kembali menemukan jalan lain untuk mengeluarkannya dari reruntuhan batu itu. I promise you. Lalu Dan pun mengajak Greg dan Rios untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara Cat yang berusaha tenang, namun ia tak menyadari bahwa ada makhluk jelek yang berkeliling di sekitarnya. Sementara Dan, Rios, dan Greg yang melanjutkan perjalanannya akhirnya sampai di sebuah goa besar yang terdapat tulang belulang. Di situ juga Greg menemukan kamera yang sebelumnya dibawa oleh Sarah dan rekan timnya waktu itu. Kemudian mereka segera memeriksa video itu. Ternyata dari awal tim Sarah masuk ke gua hingga terjebak, semua momen tersimpan di kamera itu. Saat Rios sedang melihat rekaman kamera itu, seketika dia langsung berteriak karena makhluk tersebut berada di sebelahnya hingga semua panik dan lari berpencar. Sementara Dan yang berusaha menemukan Greg dengan bantuan kamera inframerahnya. Tak jauh dari lokasi tersebut, Sarah sedang bersembunyi dari makhluk itu. Kemudian dia segera menangkap Rios dan membungkamnya agar makhluk tersebut tidak menangkap mereka. Karena makhluk itu hanya peka terhadap suara. Saat Sarah yang masih membungkam Rios untuk tidak bersuara, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adegan tragis di mana makhluk tersebut menerkam Dan dan membunuhnya tepat di hadapan mereka. Rios merasa sangat shock, namun Sarah tetap berusaha tenang dan tak bersuara hingga makhluk itu tidak menyadari ada mereka di sana. Kemudian diam-diam Sarah mengambil peralatan milik Dan yang sudah tewas. It's just your mind playing tricks on you.
Sementara Cat yang masih berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba dia terkejut dengan suara di balik batu yang menjepitnya. Saat Cat mengira bahwa itu timnya, makhluk itu muncul tepat di hadapannya. Dad? Greg? Lalu Cat pun panik karena makhluk itu mulai menggali untuk menangkapnya. Lalu Cat pun berusaha melewati celah kecil yang ada di atasnya. Dengan berjuang sekuat tenaga, Cat berhasil menjebak makhluk tersebut di bawah batu yang ia tendang. Kemudian batu itu runtuh dan menimpa kepala makhluk jelek itu hingga mati. Sementara di tempat lain, Sarah yang berusaha mencari jalan keluar, Rios yang mengikuti Sarah, dia pun meminta maaf karena tidak percaya kepada Sarah sebelumnya. Sarah pun menjawab permintaan maaf Rios dengan mengatakan makhluk itu buta dan hanya mengandalkan suara untuk berburunya. Jadi Sarah menyuruh Rios untuk diam. Sarah, They track sound. sorry I didn't believe you. They're blind. Sementara Sarip yang masih keketayapan berusaha mencari Sarah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan mayat Dan yang jatuh dari atasnya. Di tempat lain terlihat Cat dan Greg yang mencari jalan untuk menghindari makhluk tersebut. Namun mereka malah menemukan jalan buntu dan satu-satunya jalan untuk lari dari makhluk itu adalah menaiki atas tebing itu. Saat mereka berusaha tak menimbulkan suara agar makhluk di bawah tak menemukan mereka, tiba-tiba radio merek nasional 2 ban yang dibawa oleh Greg berbunyi sehingga mereka terpaksa mendaki ke atas untuk bersembunyi dari kejaran makhluk itu. Can you hear me? Anybody out there? Karena radio itu terus berbunyi, Greg akhirnya membuang salah satu radionya dan mematikannya yang satu lagi. Tujuannya agar mengecoh makhluk tersebut dan akhirnya mereka pun bisa lolos. Sementara Cat yang berusaha memanggil Dan, namun Greg mengatakan bahwa Dan telah meninggal. Mendengar itu, walaupun Cat tidak punya setoran bank Emo, tapi Cat terlihat sangat shock dan sedih. Namun Dan menenangkannya dengan berjanji dia tidak akan meninggalkannya di gua itu. Di saat makhluk itu mulai menjauh, tiba-tiba Greg dan Cat menemukan sebuah jalan yang dulu dilalui oleh tim Sarah. Namun mereka pun terkejut saat melihat mayat Sam yang tergelantung dengan kondisi mengenaskan. Saat itu Greg memaksa Cat untuk menyeberang dengan memanfaatkan mayat Sam. Saat Cat berusaha menyeberang, tiba-tiba muncul dari belakang 2 makhluk jelek itu yang langsung menyerang Greg dan yang satunya melompat ke arah Cat. Terlihat Greg terluka di bagian leher akibat gigitan makhluk itu. Saat itu juga Greg berusaha melawan makhluk itu dengan melubangi kepala makhluk tersebut dengan bor. Saat makhluk itu mati, Greg langsung melompat ke arah Cat kemudian menarik makhluk yang satunya lagi. Tapi malangnya nasib Greg, dia malah jatuh bersama makhluk itu ke dalam jurang. Dan akhirnya Greg pun hidup bahagia bersama makhluk itu di dalam jurang. Sementara Cat yang selamat, dia merasa shock dan sangat terpukul. Apalagi melihat Greg yang jatuh ke dalam jurang itu. Dia berteriak memanggil Greg, namun apa yang terjadi? Tiba-tiba makhluk liar lainnya sudah berada di belakang dan menyerangnya. Hingga akhirnya Cat pun tewas. Sementara di tempat lain, Sarah yang sedikitnya sudah paham tempat ini, dia masuk ke dalam celah air yang mengalir. Rios pun dengan terpaksa mengikutinya. Berharap Sarah menemukan jalan keluar, Rios sempat tersesat namun Sarah kembali menolongnya. Tapi saat mereka sampai di ujung celah, mereka menemui jalan buntu karena air tersebut tidak mengalir. Dan untuk yang terakhir kalinya, Rios menyempatkan diri merekam dirinya dengan HP Cross miliknya. Dia membuat pesan untuk putri tercintanya seandainya dia tidak selamat dari gua tersebut, tapi dia sudah punya pengalaman dan kenangan manis bersama makhluk aneh di dalam goa. Sarah yang melihat semua itu, dia pun tersentuh dan mengingat kembali putrinya yang telah meninggal. Sementara itu, Sarip yang masih mencari rekan yang lainnya,
Dia bertemu dengan makhluk jelek itu tepat di hadapannya. Saat itu Sharif mencoba untuk melawan, namun karena faktor U dan tenaganya yang sudah loyo, akhirnya dia pun kewalahan. Saat makhluk tersebut hendak menghabisi Sharif, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang membantunya menghabisi makhluk-makhluk tersebut dengan senjata pengait di tangannya. Setelah dilihat disidik-sidik dibejer-beaskeun, ternyata orang tersebut adalah Juno yang ternyata masih bisa bertahan hidup di dalam goa itu. Sepertinya Juno masih mengalami trauma yang sangat berat, kemudian dia menghampiri Sharif dan hanya mengambil senter milik Sharif, kemudian dia beranjak pergi. I'm here with Sarah. Juno. Kembali ke Sarah dan Rios yang sedang dadapangan alias gogoleran di liang letik seperti liang kasir di celah sempit untuk menemukan jalan lain. Namun Sarah melihat makhluk itu tepat berseberangan dengannya. Dasar filmnya nu boga judul masok sial wae. Saat mereka berusaha diam supaya makhluk itu tidak mengetahuinya, Rios berteriak saat melihat tikus melintas di sampingnya. Sontak makhluk itu pun segera mengejar mereka dengan cepat. Akhirnya Sarah memutuskan untuk petarik-tarik lompat atau paheula-heula masuk ke lubang dan menolong Rios dari serangan makhluk tersebut. Tak lama kemudian Sarah dan Rios terjatuh ke sebuah kubangan air yang berwarna merah dan makhluk itu loncat mengikuti mereka. Akhirnya terjadi baku hantam antara Sarah dengan makhluk tersebut hingga makhluk itu kalah. Sejenak mereka lega karena makhluk itu terlihat sudah kalah, tapi sepertinya makhluk itu hanya api-api eleh dan tiba-tiba dia kembali muncul dan menyerang Sarah. Itu Sarah hampir kalah dan hampir dicok-cok oleh makhluk itu. Namun Rios pun sigap segera mencabut tusuk konde warisan mak lampir saat dulu dia bersama di gunung berapi. Lalu dia langsung menusukkannya ke makhluk tersebut hingga makhluk tersebut tewas. Saat mereka akan bergerak, terlihat di atas mereka makhluk yang lainnya sudah datang lagi. Dengan tidak ada kesopanan sama sekali, makhluk itu mengeluarkan ee-nya dari atas mereka. Ternyata kubangan tersebut adalah pacelingan atau WC para makhluk itu. Di tempat lain terlihat Juno berusaha mencari jalan keluar dan diikuti oleh Sharif. Juno memberi isyarat untuk ngehep-hep atau diam kepada Sharif karena Juno melihat makhluk tersebut berjalan ke arah mereka. Lalu Juno pun membungkam Sharif agar dia tidak mengeluarkan suara. Sementara itu Sarah yang sedang membersihkan mulutnya yang penuh dengan darah makhluk itu. Rios menanyakan kondisi teman-teman Sarah yang lain. Sarah pun mengatakan bahwa semua teman-temannya telah meninggal. Sarah juga bercerita bahwa Juno lah yang membawa mereka ke lubang neraka tersebut. Ternyata Juno bertujuan menjelajahi gua tanpa nama agar bisa menamai gua tersebut dengan nama Sarah sebagai penebus kesalahannya karena dia telah berselingkuh dengan suami Sarah. Sarah juga menceritakan bahwa dirinya meninggalkan Juno dengan melukai kakinya agar dirinya lolos. Sarah melakukan itu karena sebelumnya Juno juga telah meninggalkan sahabatnya yaitu Bed yang sedang sekarat. Setelah semua diceritakan eces kalawan jentre nu kaliwat hiji acan. Kemudian Sarah dan Rios melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, Sarah bertemu dengan Juno. Saat itu Juno pun langsung menyerang Sarah. Akhirnya mereka papukat berkelahi dengan sengit. Namun Rios berusaha meyakinkan Juno bahwa Sarah kembali membawa mereka itu semata-mata akan menyelamatkan Juno dari gua itu. Your best weapon. For what? We go to where they feed. Mendengar penjelasan itu, Juno pun menghentikan tindakannya tersebut. Akhirnya Juno menjelaskan bahwa dia juga tahu jalan keluarnya. Mereka harus menuju tempat makan makhluk jelek tersebut karena di sana ada jalan menuju permukaan yang digunakan para makhluk tersebut untuk berburu di luar goa. Mendengar penjelasan Juno seperti itu,
Sarah tak mau mengikuti Juno karena Sarah tahu Juno sebelumnya sudah mengkhianatinya. Tapi Juno meyakinkan mereka. Kemudian Juno juga ngasih tahu Rios bahwa diam adalah cara yang aman untuk lari dari makhluk itu. Saat itu terlihat Sharif yang suka memaksa dan kekeh atau bedegong. Sharif pun memaksa Sarah agar ikut keluar dari lubang neraka tersebut. Namun Sarah tetap tidak mau dan akhirnya Sharif memborgol tangan Sarah disatukan dengan tangannya, yang akhirnya mereka pun mengikuti Juno. Awal melanjutkan perjalanan, mereka pun harus melewati jembatan batu yang bertumpuk secara bergiliran agar batu tersebut tidak runtuh. Juno yang pertama berjalan berhasil menyeberangi batu itu, kemudian disusul oleh Rios, sementara Sarah dia harus menyeberang bersama Sharif karena mereka tangannya terborgol. Dekung si lila, jembatan mulai runtuh dan Sharif pun hampir terjatuh. Namun karena Sarah telah sampai di seberang, dia tertahan dengan tangan Sarah. Saat mereka saling tarik-menarik untuk menyelamatkan Sharif, tiba-tiba dari bawah terlihat dua makhluk jelek mulai memanjat ke arah mereka. Karena tak ada pilihan lain, Juno memerintahkan Rios untuk memotong tangan Sharif. Tuh nya cek aing oge nanaonan atuh Sharif saya teh make diborgol kitu we jadina teh. Akhirnya Rios terpaksa harus melakukannya. Saat tangan Sharif terpotong, makhluk tersebut pun jatuh bersama dengan Sharif ke dalam jurang tersebut. Dan yang akhirnya Sharif pun hidup bahagia bersama makhluk. Tak lama mereka pun segera melanjutkan perjalanan dan sampai di sarang makhluk tersebut. Dengan berhati-hati keketayepan mereka berusaha melewati para makhluk itu yang sedang makan. Saat sedang keketayepan atau mengendap-endap, tiba-tiba kaki Juno ditangkap seseorang yang ternyata dia adalah Greg yang sedang sekarat. Tak lama keributan pun terjadi hingga menyebabkan mereka semua diketahui oleh makhluk tersebut. Lalu makhluk itu pun menyerang mereka dan pertarungan pun tak terhindarkan. Sarah dan Juno bertarung dengan sengit. Mereka melawan para makhluk itu dengan senjata yang mereka punya. Hingga akhirnya Sarah dan Rios berhasil mengalahkan para makhluk itu. Kemudian Rios mengajak Sarah untuk segera keluar. Namun Sarah melihat Juno yang masih bertarung. Dia enggan meninggalkan Juno lagi di dalam goa. Sarah akhirnya membantu Juno menghadapi makhluk tersebut. Namun kali ini Juno terkena cakaran di bagian perutnya dan akhirnya Juno pun tewas karena luka di bagian perutnya. Saat itu Sarah menangis dan tetap menemani Juno hingga akhir hidupnya. Sementara Rios yang merasa keadaan semakin darurat, dia mengajak Sarah untuk segera pergi. Namun Sarah masih embung cengkat karena sedih melihat Juno yang sudah tewas. Tak lama kemudian makhluk jelek itu kembali berdatangan dan berkumpul di hadapan mereka. Karena merasa tak ada pilihan lagi, akhirnya Sarah mengorbankan dirinya untuk disantap para makhluk itu supaya Rios bisa keluar. Melihat semua makhluk itu berkumpul menyerang Sarah, Rios akhirnya berusaha keluar dari gua itu dan lari menjauh dari lubang neraka itu. Saat Rios merasa sudah aman dan jauh dari lubang gua tersebut, dia beristirahat sejenak di bawah pohon lalu dia mengeluarkan HP Cross miliknya. Tapi saat dia berusaha menelpon seseorang, tiba-tiba dari belakang Ed memukulnya dengan sekop dan membawa Rios kembali ke depan lubang gua itu. Akhirnya film pun berakhir dengan sangat-sangat membingungkan lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video tentang alur cerita film The Descent 2 ini. Walaupun penyampaiannya kurang jelas atau kurang bermelodi, tapi saya harap kalian menikmati konten yang saya sajikan ini. Walaupun kita menyadari bahwa akhir film dapat membingungkan kalian, dan saya juga bingung. Oleh karena itu, jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat tentang akhir film ini, jangan ragu ya untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.